Panji Gumilang sudah resmi ditangkap dan juga sudah resmi sebagai tersangka. Kira-kira bagaimana sekarang nasib dari Al Zaitun, terutama untuk guru-gurunya dan juga santri-santrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Banyak muncul pertanyaan tentang nasib pondok pesantren Al Zaitun setelah Panji Gumilang ditangkap, terutama tentang nasib para santri di sana. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah, terutama kepada pihak kepolisian yang sudah menangkap Panji Gumilang dan menetapkan statusnya sebagai tersangka. Semoga nantinya hukum bisa dijalankan dengan semestinya. Baik, pertama mari kita simak video berikut. Yang penting sekarang kan hukumnya dulu gimana gitu. Kalau hukumnya sudah selesai, konsekuensinya kita bicarakan. Nah, saya kira sekarang juga sudah mulai ada antisipasi lah ya oleh pihak-pihak yang terkait, apakah itu dari pemerintah maupun dari yang lainnya gitu. Dari Nahdlatul Ulama sendiri, kami siap kalau memang nantinya misalnya disuruh menampung siswanya, kami siap. Ya. Di NU ini ada banyak lembaga pendidikan yang siap itu. Saya kira organisasi yang lain juga siap. Ya. Jadi tidak akan ada masalah yang terlalu mengkhawatirkan soal ini. Pemerintah juga saya kira sudah melakukan antisipasi dan persiapan. Kemarin dari Nahdlatul Ulama sudah menyatakan siap untuk menampung santri-santri Al Zaitun. Seandainya dibubarkan, santri-santrinya siap untuk ditampung. Menurut kami ini sangat bagus jika santri Al Zaitun ditampung oleh PBNU. Karena kami yakin PBNU akan membina para santri untuk kembali kepada akidah yang benar. Kami sangat yakin PBNU tidak akan mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Tidak akan mengajarkan sholat berjamaah softnya renggang-renggang, kemudian wanita softnya campur laki-laki di barisan depan. PBNU juga tidak akan mengajarkan salam-salam Yahudi dan sebagainya. Tapi ternyata pemerintahan kita sudah memikirkan hal ini. Pemerintahan kita memiliki kebijakan tentang nasib dari Al Zaitun ini. Mari kita dengarkan pernyataan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Yang pesantrennya akan didampingi, jadi sifatnya tidak akan dibubarkan, karena ada 5.000-an siswa-siswa yang sedang bersekolah, dan itu anak-anak bangsa yang punya hak mendapatkan pelayanan akses pendidikan. Nah, tapi nanti kurikulumnya, dosen-dosennya akan didampingi dan dibina oleh Kementerian Agama, kira-kira begitu. Dilakukan pembinaan terhadap guru ataupun dosen-dosennya. Keputusan ini cukup bagus atau bahkan sangat bagus, tetapi kami yakin tidak akan mudah. Kalau untuk membina para santrinya mungkin masih bisa, tetapi kalau untuk membina para gurunya bisa jadi akan ada beberapa guru yang sulit untuk dibina. Kita lanjutkan. Sehingga proses pesantren berjalan, urusan hukum pribadi yang bersangkutan juga tetap berjalan. Saya kira itu secara umum sesuai dengan harapan masyarakat bahwa ada tindakan tegas dan sudah diperlihatkan dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Soal yayasannya Pak, tadi kenapa nyebut soal yayasan? Ya, yayasan juga sama, karena yayasannya yang melakukan keputusan hukum ya terhadap hal itu sedang dikaji, karena legal formalnya tidak bisa semerta-merta diambil alih terus dilakukan keputusan-keputusan yang tidak ada dasar hukumnya. Jadi yayasan itu sedang diteliti follow up kajian hukumnya seperti apa. Jadi dari 3 itu baru individu Panji Gumilangnya sendiri yang menjadi sebuah proses yang sudah dilaksanakan. Dua lagi sedang berproses. Kalau pesantren itu berarti bukan diambil alih sama pemerintah ya, tapi jadi istilahnya bukan diambil alih, tapi akan dibina, didampingi untuk memastikan
bahwa proses kurikulum, pola pikir, mindset semua adalah Pancasila, NKRI, seperti yang menjadi kewajiban kita. Nanti siapa saja Pak yang akan membina itu Pak, karena seperti diketahui kan ajarannya sering disebut sesat gitu ya Pak. Jadi makanya itu wilayahnya wilayah Kementerian Agama dan sudah disepakati akan dibina. Jadi jawabannya akan dibina. Tidak dibubarkan, fisik bangunannya tetap ada, siswa-siswanya tetap belajar, tapi dengan kurikulum, guru-guru mungkin baru atau lama tapi sudah dibina, yang tupoksi itu ada di Kementerian Agama. Tugas saya memastikan kondusivitas Jawa Barat, melaporkan ke masyarakat seperti ini, bahwa insya Allah sudah lebih baik, lebih tenang, dan kita selesaikan permasalahan yang berlarut-larut. Begitulah kira-kira kebijakan dari pemerintah terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemungkinan pemerintahan kita tidak akan membubarkan, tetapi akan melakukan pembinaan ataupun pendampingan terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun, terutama para guru dan para dosen-dosennya. Sahabat semua, jika nantinya seandainya para gurunya tidak bisa untuk dibina sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan tetap menjalankan ajaran dari Panji Gumilang. Kalau kita lihat di channel YouTube-nya Al Zaitun, itu kita dapat menyaksikan bahwa para guru-guru di sana itu sangat loyal sekali. Sangat loyal kepada Panji Gumilang, mendukung penuh program Panji Gumilang. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Kami, guru-guru Madrasah Aliyah Ma'had Al Zaitun, mendukung sepenuhnya program Syekh Al Zaitun. Dan kami mendoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu melancarkan dan memudahkan seluruh urusan beliau. Dan kembali ke Ma'had Al Zaitun dengan sehat untuk mendidik dan membina kami kembali. Dan kami berharap kepada pemerintah untuk bersikap adil dan bijaksana kepada Syekh yang kami cintai, Syekh Al Zaitun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat jelas ya, mereka menyatakan loyalitas kepada Panji Gumilang. Mereka akan menunggu kembalinya Panji Gumilang untuk membina mereka. Bahkan tidak hanya para guru, sepertinya para murid pun sudah terlanjur dicekokin dengan pemikiran yang sama. Mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Kami dari organisasi pelajar Ma'had Al Zaitun mewakili seluruh santri Al Zaitun selalu siap membela dan mendukung Syekh Al Zaitun. Kami mendoa Syekh Al Zaitun kembali untuk mendidik kami dan membina kami untuk masa depan gemilang. Kepada pemerintah kami berpesan untuk bisa melihat Al Zaitun dengan baik. Sesuai dengan motto Al Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Kami dididik untuk bersikap toleransi dan damai untuk mewujudkan perdamaian dunia. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Assalamualaikum, merdeka. Walhamdulillah, merdeka. Harusnya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Al Zaitun ini terlalu banyak mengubah ajaran Islam yang sudah ada. Jika terus seperti ini, kami rasa tidak akan ada perubahan. Mungkin sebaiknya para guru di sana segera diganti saja. Dan semoga santri-santrinya ke depannya masih bisa untuk diluruskan pemahamannya, bisa kembali kepada ajaran Islam yang benar, seperti pondok pesantren pada umumnya. Jadi sahabat semua, jika pemerintah memilih untuk membina pondok pesantren Al Zaitun, tentunya banyak sekali tugas yang harus dilakukan. Kalau kita perhatikan, santriwati di pondok pesantren Al Zaitun ini juga masih banyak yang belum menutup auratnya, banyak yang belum memakai hijab. Selain itu, yang paling penting adalah pemerintah harus bisa memastikan bahwa program dari Panji Gumilang tidak lagi berjalan di pondok pesantren Al Zaitun.
Jangan ada lagi sholat berjamaah softnya renggang-renggang. Jangan ada lagi soft wanita campur dengan laki-laki. Apalagi sholat berjamaah bercampur dengan non-muslim. Kemudian masalah penafsiran Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Zaitun juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah ulama tafsir, mengikuti ulama-ulama tafsir kita yang terdahulu, bukan malah membuat mazhab sendiri, yaitu mazhab Soekarno. Ini hanya mengada-ada. Satu lagi yang cukup fatal, para khotib Jumatnya juga harus diluruskan, supaya tidak ada lagi yang mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil Quran, diganti dengan yang benar, menggunakan qala Allah Ta'ala fil Quran, itu yang benar. Karena kalau ini terus dibiarkan, lama-kelamaan kedepannya bisa jadi akan muncul pemahaman baru bahwa Al-Quran itu memang kalamnya Rasulullah, bukan kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang-orang yang masih awam itu tidak menutup kemungkinan mereka akan salah paham. Kemudian ajaran salam Yahudi, jelas itu juga harus dihapuskan. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lainnya yang harus diluruskan. Kalau kita sebutkan semua, mungkin sehari semalam nggak akan ada habisnya. Contohnya kayak gini, ini salah satu penyimpangan juga. Ini budaya Yahudi ya. Bernyanyi sambil joget-joget, salom-salom. Entah ngapain ini maksudnya. Berpegangan tangan, joget-joget, cewek cowok campur. Daripada mengajarkan budaya Yahudi, alangkah baiknya jika diganti saja dengan mengajarkan kebudayaan Islam. Pemerintah telah memilih untuk melakukan pembinaan. Jadi harapan kami, jika nantinya ada guru di Al-Zaitun yang tidak mau untuk dibina, maka sebaiknya pemerintah segera mengganti guru tersebut. Ganti saja dengan guru yang memiliki pemahaman yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.